Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga pada subuh yang berbahagia ini yang juga bertepatan dengan 10 Muharram kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, keimanan untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang menjalankan ibadah puasa Asyura hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti berbuka puasa. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita menjadi pengikutnya, orang yang selalu beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, maka insyaallah kita tetaplah menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini ada 3 hal, ada 3 tingkatan manusia yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan di dalam Al-Quran bagi kita yang hidup dan melaksanakan ajaran-ajaran agama ini di dalam kehidupan kita. Pada saat Islam belum hadir ke dunia, maka manusia menganggap bahwa kemuliaan itu hanya didasarkan kepada harta, kedudukan. Jika di zaman jahiliyah, orang dianggap mulia jika ia adalah keturunan Quraisy, dan orang akan dianggap hina ketika ia menjadi seorang budak dari tuan-tuan itu. Namun setelah Islam datang, maka Allah dan Rasul-Nya menghapus seluruh standar yang dijadikan sebagai patok dari kemuliaan manusia itu. Allah menyatakan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga tidak berlaku lagi standar bahwa seorang itu akan mulia kalau dia seorang pejabat. Seorang itu akan mulia kalau dia orang kaya raya. Seseorang itu akan mulia kalau dia berasal dari suku A. Seseorang itu akan mulia kalau dia punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Tidak. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang itu mulia karena ia memiliki ketakwaan dan keimanan di dalam hatinya. Menurut Al-Quran, kita hidup di dunia ini memiliki 3 level, 3 standar. Kita bisa saja berada di standar yang paling bawah, bisa juga berada di standar yang paling atas pada satu saat. Nah, level yang paling bawah yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah tabaqah al-hayawani. Level hidup seseorang itu jika dia berada di level hayawan, sebagaimana disitir oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah menyatakan sesungguhnya kami telah mengisi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Karena apa? Karena mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir dengan hatinya itu. Tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya itu. Walahum a'yunun, mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan dengan ayat-ayatnya. Walahum
walahum udhun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mendengar dengan telinganya itu ketika Allah memanggil mereka. Ulaika kal an'am, di sini Allah memberikan penekanan. Ulaika kal an'am, mereka tidak lebih dari seperti seekor binatang ternak. Balhum adal, bahkan bisa lebih hina dari binatang ternak. Karena manusia, ya kita lihat, ketika ia hidup di dunia ini seperti binatang, seperti hewan makan dia juga makan, hewan minum dia juga minum, hewan berkembang biak punya keturunan, dia juga punya keturunan. Tetapi hewan tidak memiliki akal fikiran, hewan tidak memiliki agama, hewan tidak memiliki penuntun, sehingga apapun ia lakukan, ia bebas lakukan. Itulah hewan. Layaknya juga manusia yang hidup tidak memperhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Cari rezeki sesuka hati, tidak tahu halal haram di mana. Bahkan sekarang kalau kita lihat zaman ini, banyak orang yang mencari rezeki, banyak orang yang hidup dengan cara menghina orang lain, dengan cara membuat fitnah, sehingga ia hidup dari cara itu, cara-cara yang haram. Mudah sekali contohnya, dia buat video, dia masukkan ke YouTube, video itu berisi fitnah, misalnya fitnah tentang hal-hal yang tidak terjadi kepada orang lain tetapi dikatakan ada. Lalu dia mendapatkan penghasilan dari fitnah-fitnah itu. Dia mendapatkan penghasilan dari cara mencaci maki orang. Ini cara hewan. Gak perlu halal atau haram bagi dia. Yang penting dapat makan, dapat hidup. Nah, ini persis seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka di dalam sebuah pesannya. Kalau cuma hidup, kera di hutan pun hidup. Buya Hamka menyampaikan begitu. Kalau cuma hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau cuma bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Jadi apa bedanya kita dengan kerbau kalau kita hanya bekerja untuk sekedar mengisi isi perut saja. Nah, ini level yang paling rendah. Level hewan, tabaqa al-hayawani. Apakah kita bisa terjerembab ke situ? Bisa saja. Bisa. Kita berada pada level itu bisa. Ketika kita tidak melakukan apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Pada level yang kedua, ini yang Allah sebutkan dengan level tabaqa al-insani, pada taraf manusia. Bagaimana manusia itu standarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini sudah masuk pada level kita sebenarnya. Kalau kita merasa setiap hari yang kita jalankan itu seperti manusia, dalam bahasa kita sebut dengan manusiawi. Nah, inilah level kita sebenarnya. Level manusiawi. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tetapi level manusia ini juga bisa melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu bisa melakukan kesalahan. Manusia itu bisa terjatuh kepada level yang di bawahnya. Manusia bisa jatuh kepada level hayawani. Ketika dia berada di level manusiawi, insani, dia bisa jatuh juga ke level hayawani. Tetapi ada cara yang Allah berikan supaya kita kembali kepada level manusianya. Apa itu? At-tawwabun. Kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Setiap kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa melakukan dosa. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Karena memang kita adalah manusia yang sering lupa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu
adalah ketika dia berbuat kesalahan, dia langsung menyadari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita sudah melakukan kesalahan kita tidak berpikir apa-apa, kita tidak merasa apapun, tidak merasa bersalah kepada Allah. Kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Karena semakin lama ketika dosa itu kita biarkan, ibarat debu yang pada satu kali dia akan mengendap pada tingkat yang tipis. 2 kali dia akan semakin menebal, 3 kali dia akan semakin menebal, dan kalau itu berulang-ulang dia akan berkerak dan akan sulit dibersihkan kembali. Nah, ini level kita. Dan yang paling tinggi level yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah level al-ihsani, tabaqah al-ihsani. Apa itu al-ihsani? Pada kata dasarnya adalah ihsan. Ihsan itu bermakna kebajikan, kebaikan yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang dilakukan selalu berorientasi kepada kebaikan. Positive thinking, kalau bahasa kita sekarang. Apapun yang dia pikirkan selalu ia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Allah memberikannya nikmat, dia mengatakan alhamdulillah Allah telah memberiku nikmat. Ketika Allah memberikan musibah kepadanya, cobaan, ia mengatakan alhamdulillah Allah sedang menguji keimanan saya. Ini level ihsani. Orang yang benar-benar yakin, orang yang di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan bahwa Allah selalu berada di sampingnya, bahwa Allah selalu mengawasinya pada saat dia sendiri ataupun pada saat dia beramai-ramai. Allah selalu hadir untuknya. Ini level ihsan nih. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan makna ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah selalu melihatmu, selalu menyaksikanmu, selalu menilai apa yang engkau lakukan. Keyakinan ini kalau sudah tumbuh di hati kita, kita yang pada level insani tadi bisa naik ke level ihsani. Dan itu tergantung dari keimanan kita masing-masing, karena iman itu kan naik dan turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, dia bisa turun. Sesuai dengan amaliyah kita. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Dan melakukan kebaikan itu tidak perlu menunggu momen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, jangan pernah menunggu momen. Jangan pernah menunggu acara seremonial. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat. Karena setiap saat adalah waktu yang tepat kita untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik, kita tunggu dulu momennya. Oh, ini momen Asyura. Iya, kita berbuat baik hari ini banyak-banyak. Besok tidak lagi. Oh, ini momen Ramadan. Kita buat sebaik-baiknya. Sedekah sebanyak-banyaknya. Di luar Ramadan tidak lagi. Oh, ini momen 17 Agustusan. Kita sumbang sebanyak-banyaknya. Ketika 17 di luar itu tidak lagi. Oh, ini momen Muharram, ini momen Idul Fitri, ini momen Syawal. Jangan pernah menunggu momen untuk berbuat baik. Lakukan saja setiap saat. Dimanapun kita berada, maka kita akan masuk di level ihsani ini. Dan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sudah ihsan seperti ini, maka ia akan masuk. Allah berikan keleluasaan padanya masuk dari pintu surga yang di mana saja ia suka. Dari pintu mana saja yang ia suka. Sehingga ketika kita hidup, yang kita bawa adalah kebaikan-kebaikan. Kita sebarkan kebaikan ini kepada seluruh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita tentu saja
dengan usaha yang kita lakukan, dengan niat yang kita pancangkan dalam hati bahwa kita bisa melakukan ibadah kepada Allah meski kita pada level insani tadi. Ya, kita pada level insani tadi. Kita beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, kita bisa masuk meningkatkan ibadah kita pada level yang lebih tinggi. Meski itu sulit tentu saja, karena godaannya tentu banyak. Tidak semudah yang kita sampaikan pagi ini, mengucapkan itu. Kadang-kadang ketika kita ingin lakukan, ada saja orang yang mengganggu, atau kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita berusaha. Kenapa? Allah menilai usaha kita. Allah menilai usaha kita. Seberapa besar yang usaha yang sudah kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran kita, karena keistiqomahan kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan menjadi ganjaran bagi kita pribadi dan ganjaran bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami tentunya dan untuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.